Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة المسلمين والمسلمات أحبتي في الله رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah kembali menjadikan kita sebagai hamba yang didekatkan dengan ilmu. Ini kenikmatan yang tidak setiap orang bisa mendapatkannya kecuali dengan izin Allah dan juga taufiknya. Maka bersyukurlah kita menjadi hamba-hamba yang Allah pilih dari sekian miliar jutaan atau miliar jumlah kaum muslimin. Jadi salah satu yang dipilih, didekatkan dengan ilmu. Kenapa ini nikmat besar? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama orang-orang yang dekat dengan ilmu dengan orang yang tidak dekat dengan ilmu? Pertanyaan dari Allah yang tidak butuh kepada jawaban. Karena jawabannya sudah jelas. Itu berbeda antara orang yang dekat dengan ilmu, hari-harinya dia sibukkan dengan ilmu, sehingga hidupnya tenang, hidupnya khusyuk, hidupnya teratur. Berbeda dengan orang-orang yang Allah jawabkan dengan ilmu. Ya, dia hanya disibukkan dengan perkara-perkara dunia, lalai dari ketaatan, lalai dari beramal, karena jauh dari ilmu. Seorang yang beramal itu pasti punya landasan ilmu. Bagaimana mungkin seorang dekat dengan amal sementara dirinya dijauhkan dari ilmu? Ini kenikmatan yang besar. Akan tetapi yang perlu kita contohkan bersama bahwa kaidah yang tepat, semakin seorang itu dekat dengan ilmu, semakin dia memiliki sifat tawadhu'. Ini harus diperhatikan oleh kita semua, para penuntut ilmu, bahwa semakin kita dekat dengan ilmu, semakin kita bertambah kualitas keilmuan agama kita. Seharusnya semakin membuat diri kita ini tawadhu'. Tawadhu' itu apa artinya? Merendahkan diri. Dan itu bukti bahwa ilmu itu berkah. Seorang yang ingin tahu bahwasanya ilmu yang selama ini ia pelajari, amal yang selama ini ia amalkan dari ilmu yang ia pelajari, berkah ketika ia semakin tawadhu', merendahkan diri. Karena sebagian terkadang jatuh kepada kesombongan. Sedikit dia tahu tentang ilmu, jatuh kepada kesombongan. Dia mengangkat dirinya dan merendahkan yang lainnya. Dia melihat dirinya adalah calon penghuni surga, lalu melihat yang lain calon penghuni neraka. Ini tanda bahwa ilmu itu tidak berkah. Sedikit saja baru bisa mengamalkan apa yang dia pelajari dari ilmunya, sudah merasa bahwa dia jauh daripada kesesatan. Tak mungkin saya akan sesat, saya sudah dapat hidayah. Ini kesombongan. Masa saya akan sesat? Saya kan sudah dapat hidayah sunnah. Ini termasuk talbisul iblis, was-was yang disebarkan dan dibisikkan oleh syaitan dan iblis agar menjadikan kita sombong dengan ilmunya, ya, dan hancurlah seorang yang sombong dengan keilmuannya.
saja. Tapi sungguh yang menghancurkan Qarun adalah kesombongan terhadap ilmu yang dia miliki. Qarun itu bisa sukses dari sisi finansial harta, tidak mungkin dia bodoh. Manajemennya pasti bagus, keilmuannya berarti bagus. Tapi yang membuat dia hancur adalah bagaimana dia sombong dengan ilmunya sendiri. Ya, ketika dia tanya kok bisa dapat uang banyak seperti ini, maka Qarun menjawab dan dia diabadikan oleh Allah, innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang sudah aku capai sekarang ini gak mungkin bisa aku capai kecuali ilmu yang aku miliki dan aku bisa mengamalkannya sehingga aku menjadi orang yang kaya. Kalimat inilah yang membuat dia hancur setelahnya. Sombong. Maka berusaha kita menjadi penuntut ilmu yang harapannya ilmu ini barokah, tidak membuat kita gampang takabur. Justru semakin kita bertambah keilmuannya, semakin tawadhu. Seringkali kita dapat nasihat, jadilah engkau penuntut ilmu bagaikan tanaman padi. Semakin dia berisi, semakin merunduklah dia. Ya, semakin menghormati yang lain, tidak mudah menjatuhkan yang lain, tidak melihat orang itu hanya dari sisi kesalahan terus. Ya, terkadang kita memberikan kaca kepada orang lain, tapi bentuknya kesalahan terus, sehingga ya, akhirnya dia pun akan merendahkan orang tersebut, meninggikan dirinya sendiri. Nah, ini berbahaya. Kalau kita ada teman yang punya sifat seperti itu, berikan nasihat. Jangan justru ikut-ikutan menjadi orang yang sombong, jauh dari kita berjalan. Jadilah kita sebagai penuntut ilmu yang semakin kita menambah ilmu, semakin bertambah amal juga, semakin kita tawadhu. Dan Rasul alaihi salatu wassalam beliau nasihatkan kepada kita semua, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah akan merahmati seorang yang tahu dengan kapasitas diri. Allah itu akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang tahu tentang kualitas dirinya sendiri. Jadi dia itu suka menilai diri. Ini bagus. Ya. Kenapa gampang menilai orang, tapi untuk menilai diri sendiri sulitnya luar biasa. Seakan-akan diri ini sudah hebat, sudah pantaslah menjadi orang yang saleh, sudah begitu. Sulit untuk menilai diri sendiri, tapi mudah menilai orang lain. Ini bahaya. Dan Nabi mengatakan, "Arafa qadra nafsi." Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang suka menilai diri. Kapasitas diri sudah sampai mana? Kualitas ilmunya sudah sampai mana? Sudah berapa persen dari ilmu fikih yang dipelajari, ilmu akidah yang dipelajari, ilmu adab yang dia pelajari. Perhatikan bagaimana mengajar tentang diri sendiri. Diri sendiri penting sekali. Dan semakin orang memperhatikan kualitas dirinya, semakin membuat ilmunya barakah. Karena dia akan terus melakukan perbaikan, penambahan ilmu, dan mengamalkan ilmu yang dia belajar, menyibukkan kepada diri sendiri. Ini para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai mukadimah dari kajian kita. Kajian kita malam hari ini lanjut pembahasan masalah fikih salat. Kemarin kita sudah sampaikan tentang perincian hukum orang yang meninggalkan salat. Sekarang masuk kepada pembahasan alamat tajibus salat. Salat itu diwajibkan kepada siapa? Salat itu diwajibkan kepada siapa? Tajibus salat ala kulli 'aqilin balighin dzakarin aw untha hurrin aw 'abdin. Salat itu wajib kepada setiap satu yang berakal sehat, maksudnya waras, bukan orang gila. Yang kedua, baligh, telah mencapai usia baligh atau telah mencapai kondisi baligh, baik laki-laki maupun perempuan, ya,
baik dia merdeka atau budak hamba sahaya. Ini kriteria kepada siapa salat itu diwajibkan. Berakal, balik, laki-laki ataupun perempuan, jenis kelaminnya bebas, kemudian merdeka maupun hamba sahaya. Kalau kita masih tetap dalam kondisi kriteria tersebut, selama itu pula lah salat itu harus dikerjakan, tidak gugur. Kita masih berakal waras, kita sudah balik, ya. Jenis kelamin bebas, laki-laki kita, ibu-ibu, perempuan, kita menjadi orang yang merdeka maupun budak sama saja. Kita merdeka ini, ya sudah. Anggap saja merdeka hamba saya, kita udah bebas, udah gugur. Laki-laki perempuan gugur. Jadi dua yang harus dibahas. Selama ada dua kriteria yang kepada diri kita, wajib salat. Ya, yang pertama dari berakal waras. Yang kedua, balik sudah ya, selesai. Tidak mungkin kita balik jadi kecil lagi. Sudah balik. Berarti tinggal yang satu, apa? Berakal waras. Jadi kalau antum masih waras, belum gila, sholat, tidak gugur. Karena balik sudah, laki-laki iya, perempuan iya, hamba saya atau budak sama saja, sama-sama wajib. Udah. Balik sudah lewat, tinggal yang pertama, berakal. Kita masih berakal sehat ya? Selama masih berakal sehat, salat. Walaupun ia dalam keadaan menjelang sakaratul maut, selama akalnya masih waras, masih wajib salat. Tapi kalau kita perhatikan, untuk main ke rumah sakit, orang yang sakit itu gampang sekali meninggalkan salatnya. Enggak salat, sakit. Loh, akalnya masih waras. Sudah balik ya. Baliknya sudah lewat ya kan? Berarti tinggal satu, berakal saja. Maka dalam keadaan apapun selama berakal sehat, mau dia sakit, mau dia tua, muda, dalam kondisi apapun wajib sholat itu. Tidak ada uzur untuk digugurkan. Ini ibadah yang luar biasa. Satu-satunya ibadah yang sulit sekali mendapatkan uzur untuk digugurkan, ya sholat. Ibadah yang lain uzurnya banyak. Puasa Ramadan bisa ditinggalkan, banyak nggak uzur? Sakit bisa ditinggalkan nggak? Bisa. Safar bisa nggak? Bisa. Ada nggak orang kemudian kok nggak sholat? Iya, lagi safar. Nggak ada cerita itu. Kok nggak sholat lagi sakit? Nggak ada uzur sakit untuk meninggalkan sholat. Sementara itu yang terjadi di rumah sakit. Di rumah sakit kalau tergeletak itu, akalnya masih sehat ya? Masih. Jajak komunikasi nyambung nggak? Ya. Kalau ditanya masih nyambung. Gimana Pak keadaannya Pak? Alhamdulillah ya, sakit-sakit begini masih Allah berikan ya umur gitu. Berarti masih nyambung gitu. Walaupun dia udah ya sakit parah gitu ya. Kecuali kita tanya, gimana Pak kabarnya Pak? Ya merah, kuning, hijau gitu. Udah gak nyambung jawabannya. Nah ini dipertanyakan akalnya tuh. Ya. Makan apa tadi Pak? Alhamdulillah. Tadi apa? Nenek kesini. Kan gak nyambung jawaban antara pertanyaan dengan jawaban, gak nyambung lagi. Nah, itu udah dipertanyakan akalnya. Nah, itu mungkin bisa gugur kewajiban kalau seperti itu. Tapi walau dia terbalik, kan masih ditanya, masih nyambung, masih akalnya masih waras, belum gila, belum stres parah gitu. Wajib sholat dalam keadaan apapun. Tapi kan dia nggak bisa berdiri, emang sholat wajib berdiri? Iya, hukum asal berdiri. Kalau nggak mampu, duduk. Ada rukhsah di situ. Duduk pun nggak bisa, Ustaz. Ya tidur, masih bisa. Sholat berarti tidur, tapi nggak bisa gerak-gerak tangannya Ustaz. Ya nggak usah gerak. Yang penting baca. Tapi baca pun sudah terbata-bata. Yang penting usaha. Bawahnya ditaruh sampai di terakhir. Wajib soalnya. Gak bisa wudu diwuduin, kan ada yang jaga. Gak bisa kena air ditayamumin. Gak ada yang tayamumin, sholat gak apa-apa, berhadap pun gak apa-apa.
sekarang kondisinya orang sakit gak ada yang nunggu satu pun gitu, dikirim saja. Anggap saja seperti itu kondisinya. Ya cek lihat di situ mungkin masih ada di bawahnya gitu kan. Anggap saja kondisinya demikian. Ini tapi kondisi yang jarang terjadi. Kalaupun terjadi, salat ya. Walaupun dia habis kencing lah, biarlah ada yang mungkin gak ada salat. Tapi ada, iya darurat kok. Gak ada lagi yang nungguin, gak ada yang bersih. Tapi itu tak rumah sakit apa, gak ada perawatnya gitu ya. Lalu berarti subhanallah. Ini yang perlu kita perhatikan. Salat ini satu-satunya ibadah yang kefarduannya paling luar biasa. Dan pantas saja ketika Nabi alaihi salatu wassalam detik-detik menjelang wafat yang beliau ucapkan salat. Sebelum Nabi wafat itu kan, Nabi menyebutkan beberapa wasiat kepada umat. Ya, Nabi mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat para orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Falyahdhar ma sada'u, kalian hati-hati jangan sampai melakukan yang seperti itu. Ya, maksudnya jangan sampai menjadikan kuburan nanti sebagai tempat ibadah, tapi mewasiatkan itu. Ini wasiat Nabi kepada umatnya. Lalu wasiat yang akhir yang beliau sampaikan as-salat diulang-ulang. Sebagian mengatakan Nabi mengulang 3 kali kalimat ini sebelum beliau sakaratul maut, detik-detik menjelang sakaratul maut. Di waktu duha, Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Ya, kira-kira jam 10:30 11 lah. Ketika waktu duha sedang panas-panasnya, jam segitu lah ya. As-salat, wahai umatku, salat fardu jangan lupa, salat 5 waktu itu. Setelah itu baru Nabi mengatakan ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin Allahumma rafiqul a'la. Lalu meninggal dunia. Benar-benar di detik-detik terakhir beliau dalam kehidupan dunianya mewasiatkan kepada kita agar menjaga salat itu saja. Subhanallah. Tentu itu ibadah yang Nabi pikirkan ya agar umatnya benar-benar menjaga. Makanya beliau sampaikan di detik terakhir. Tidak disebutkan ibadah yang lain selain itu. Salat. Insyaallah. Maka salat itu wajib yang pertama kepada orang yang berakal. Kita sampaikan orang yang berakal. Bahwa syaratun liwujubi salati 'alal bali. Ini syarat yang wajib ada pada orang yang diwajibkan salat, yaitu akalnya waras. Fala tajibu 'alal majnun, maka salat itu enggak wajib kepada orang gila. Ijma'an, sepakat para ulama. Orang gila itu enggak ada kewajiban salat. Tapi pernah enggak melihat orang gila salat? Ada kan? Ya walaupun salatnya ya gitulah ya. Jadi mengucap ada orang gila, tapi salatnya waktu lah. Cuma pas waktu mudahin orang terus, mudahin orang terus. Masya Allah. Ya, gimana orang gila? Gak wajib salatnya, tapi mau salat. Cuma kalau salat itu tadi, mudarat bagi orang, suka mudahin orang, mudahin orang. Ya Allah, sabar. Ya. Jadi kita kalau salat ada dia itu kita cari saf yang agak jauh. Yang paling repot kita udah masuk saf kita udah datang. Orang gila. Jadi orang gila ijma para ulama mungkin ada kewajiban salat. Tapi yang gila beneran. Karena ada orang yang menggilakan dirinya. Sehat dia. Dia suka gila. Kapan sehatnya? Kalau dia berduit. Giliran dikasih duit, wah rasanya tak ada duit itu. Kalau yang lain gila, itu menggilakan diri. Kalau yang benar-benar gila, baik itu dari kecilnya ataupun dia gila setelah dewasanya. Tapi yang benar-benar gila, ijma. Sepakat para ulama tidak wajib lagi untuk salat. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ya, Nabi mengatakan rufi'al aqlam 'an thalath. Catatan
diangkat oleh malaikat untuk 3 orang. Kalau kita ini masih catatan merah itu masih nempel di kertas nih. Malaikat itu nyatat terus apa yang kita ucapkan, kita amalkan, kita pikirkan, kita yakini, kita catat terus. Tapi diangkat catatan itu untuk 3 orang. Anin naimi hatta yastayqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa 'anis sabi hatta yahtadima. Dari anak kecil sampai dia balik. Wa 'anil majnun hatta ya'qila. Dari orang gila sampai kembali waras. Kan ada orang gila yang sempurna. Ya itu. Gila kemudian disembuhkan oleh Allah. Sebabnya macam-macam. Entah masuk rumah sakit, apa namanya, rumah sakit jiwa, entah dia terapi apa, kepada Allah waras. Ya. Kalau kembali sehat, kembali menjadi orang mukallaf, wajib lagi sholat. Ya, tapi jangan sampai orang gila waras menyesal, aduh sholat lagi, umat lagi aja deh. Ya. اختلف العلماء في من تقطع عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح. Terjadi perbedaan pendapat ulama itu kalau orang yang dia tertutup akalnya untuk sementara waktu, bukan karena gila, tapi karena sakit, karena pingsan, karena obat, ya seperti bios begitu ya mungkin ya. Itu kan kesadarannya hilang. Pingsan kesadarannya hilang, tapi sementara waktu. Nah, bagaimana dengan orang yang akalnya tertutup sementara seperti ini, bukan gila yang paten, yang hari-harinya dia orang gila? Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Was-sahih, adapun pendapat yang sahih ya, annal maghma 'alaihi wa nahwahu mimman zala 'aqlahu la ya'qil wa la yafham fal khitab 'anhu murtafi'. Jika memang ya, hal tersebut membuat kesadarannya benar-benar hilang, di saat hilang kesadaran tersebut, maka dia dihukumi sebagai orang sama dengan orang yang tidak berakal. Tidak diwajibkan sholat. Karena tidak diwajibkan, maka tidak ada qada baginya jika ia meninggalkan sholat. Itu terjadi jika kondisinya sampai keluar waktu sholat tersebut. Contoh, ya, contohnya dibius nih, hilang sadar full satu tubuh ya. Sebelum asar, sadarnya ya jam segini, jelang isya seperti ini kan. Berarti lewat waktu apa ini? Asar. Maghrib masih dapat nih. Asar lewat. Kalau full satu waktu sholat itu lewat, maka itu tidak diqadha. Tapi misalnya dibiusnya pada zuhur, kemudian mulai sadar, akalnya kembali masuk, kembali waras, ya, itu kira-kira jam 5 atau setengah 6 sore sebelum maghrib. Waktu asar masih ada? Masih, walaupun itu waktu darurat. Maka dia harus mengerjakan sholat asar di waktu itu. Nah, begitu ya. Zuhur sudah tadi, karena zuhur tadi. Zuhur sudah. Ada zuhur tadi biasa. Nah, begitu. Kondisinya seperti itu. Itu yang walaupun sekali lagi ini terjadi perbedaan pendapat. Memang ada sebagian yang berpendapat itu harus diqadha itu asarnya. Tapi yang rajih, Allah Taala alam bis-shawab, kalau seandainya lewat full satu waktu salat, maka yang full tadi yang tidak diqadha. Tapi kalau dia sadarnya salat waktu salatnya masih ada, masih cukup untuk dikerjakan. Saya tanya sama seorang, dia dikatakan cukup mendapatkan waktu salat itu berapa lama? Dikatakan mendapatkan salat itu apa batasannya? Ketika mendapatkan 1 rakaat, maka dia dikatakan mendapatkan salat. Sekarang waktu maghrib jam berapa? 18 lewat 2 menit. Itu
Masih dapat kan 1 rakaat 3 menit itu? Masih. Ya kan? Masih dapat. Begitu dapat 1 rakaat adzan maghrib. Asar berapa rakaat itu? Berarti masih berapa yang kurang? 3 rakaatnya berarti dia kerjakan di waktu maghrib. Itu masih dikatakan dapat sholat. Jadi kadar minimal seorang dapat sholat di penghujung waktunya kalau dapat 1 rakaat. Itu kadar minimal untuk semua sholat 5 waktu. Faham maksudnya? Jadi kalau misalnya tadi gilanya atau tertutup akalnya hilang, waktunya menjelang maghrib, sementara dia asar tadi belum ya? Kira-kira tadi kurang 3 menit gitu ya. Kemudian dia masih bisa mengerjakan 1 rakaat salat asarnya, walaupun 3 rakaat sisanya di waktu maghrib masuk, maka dia tetap ada kewajiban melaksanakan salat asar. Nah, beratnya salat seperti itu ya. Memang ini ibadah luar biasa. Saking afdalnya ibadah ini, konsekuensi meninggalkannya pun berat atau tidak? Nah, udah kita bahas kemarin ya. Sebagian ulama, terutama dari mazhab Hambali, meragukan keislaman orang yang meninggalkan salat. Terangkan dengan kekufuran karena memang utama sekali ibadah ini. Sampai-sampai rinci sekali dalam prakteknya, seperti yang kita jelaskan tadi. Kamu rinci banget nih. Nanti nggak dapat penjelasan seperti ini kalau nggak dalam pembahasan yang ilmiah. Ceramah-ceramah umum kan pasti ngajak sholat dia, tapi detailing seperti ini, oh nggak mungkin. Ini baru masalah akal dan tidak berakal saja bagi kita ini tentang masalah sholat ya. Dan saya harap untuk paham. Kira-kira paham nggak dalam penjelasan ini? Insya Allah ya, dipahami ya tentang tertutupnya kalau sementara waktu tadi ya. Semoga jangan sampai salah paham. Tapi nggak apa-apa, jangan takut belajar. Wah, belajar fikih sama satu imam berat nih kayaknya. Muter-muter nggak paham tadi. Sabar, sabar. Terus berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberi pemahaman dan doakan ustaz mudah-mudahan gampang menjelaskannya. Nah, itu penting juga. Kita doa sama antum semuanya. Ya. Nabi Musa saja berdoa kepada Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Terus apa kalimatnya? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah, jadikan lisanku ini tidak kepleset ketika menyampaikan, supaya orang-orang paham betul dengan apa yang saya sampaikan. Nabi Musa itu adalah seperti itu. Anda juga minta doa sama antum yang mudah-mudahan tidak kepleset di menyampaikan ini. Ya, mudah-mudahan dipahami. Baik, itu kita garis bawahi secara garis besar pembahasan kita tadi apa? Masalah akal yang hilang untuk sementara waktu, tertutup sementara. Kalau yang majnun itu gila paten, lama waktunya itu. Majnun, penyembuhannya juga lama. Tapi kalau orang dibius kan nggak berbulan-bulan, kan nggak menahun dibius, hitungan jam ya. Atau pingsan, ya pingsan masa sampai ada orang tuh pingsan berapa 2 bulan pingsan, itu bukan pingsan mati kan jalan. Pingsan kan paling ya sama kayak dia setengah jam juga hitungannya begitu ya. Ya, masih kita bisa bahas tentang masalah waktu sholat gitu. Tapi kalau majnun, nah majnun ini yang ya benar-benar gila full gitu. Itu ngobatinya itu mungkin bisa berbulan-bulan bahkan bertahun dan bertahun-tahun. Nah itu yang memang betul-betul total, tidak ada kewajiban sholat. Sampai betul-betul sadar, hilang kegilaannya, waras kembali, normal baru dia wajib sholat. Tapi kalau yang kita bahas rinci tadi, yang tadi tertutup akal untuk sementara waktu karena sakit, karena bius, karena ya pingsan, jadi seperti itu. Ini perjuangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yajib 'alaihi adabuha fi ghairi waqtiha. Kalau dia lewat satu waktu full, maka tidak ada kewajiban menegakkan salat tersebut di waktu yang lain. Kayak asar tadi udah lewat full, sadarnya isya gitu, atau menjelang isya. Maghrib masih sholat ya? Masih, waktu masih ada. Tapi asar, waktu udah nggak ada lagi. Ya sudah, asar tak usah dikontrol, maghrib tetap harus dikerjakan. Walaupun mungkin isya mungkin sekitar 5 menit lagi masuk, maghrib dikerjakan. Isya 3 menit lagi dikerjakan nggak? 2 menit lagi dikerjakan nggak?
isya kan gitu, tidak apa-apa. Ya. Tapi untuk bisa seperti itu tentu butuh azam yang kuat sekali. Ya orang kalau seperti itu, isya aja. Kamu udah malas dulu mau mepet waktunya ya. Itu kalau betul-betul orang yang murni dapat hidayah dari Allah pertama, yang kedua azamnya kuat, yang ketiga imannya kokoh. Ya, malas nanti ini. Malas nanti. Orang isya aja bisa jadi lewat itu. Baru ada 10 menit, itu ada sholatnya. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak salah 3 hari sebelum beliau meninggal, belum pingsan sadar. Pokoknya kalau Nabi pingsan, bangun langsung minta diguyur air kepalanya supaya fresh. Pengen sholat itu beliau. Baru saja sadar, nggak nunggu waktu lama, langsung minta Aisyah, minta ember air, diguyur kepala supaya dingin, fresh. Karena Nabi ini memang panasnya luar biasa akibat racun yang pernah beliau makan di Khaybar beberapa tahun yang lalu. Sampai disebut oleh para perawi, bekas racun itu nampak di kulit Nabi, itu nampak. Bayangkan coba. Itu racun mematikan. Dulu waktu dikasih racun sama wanita Yahudi ini di Khaybar, 2 sahabat langsung meninggal di tempat, nggak nunggu waktu lama. Nabi Allah berikan kekuatan dan itu mukjizat. Jelas mukjizat. 2 sahabat yang ikut makan bersama Nabi langsung meninggal di tempat, persis, nggak nunggu waktu lama. Apalagi makanan yang dimakan Nabi itu tingkat racunnya lebih tinggi dibandingkan makanan yang dimakan oleh para sahabat yang meninggal di tempat tadi. Ini kambing, bagian paha depan itu racunnya dikasih paling banyak. Yang selain paha depan ya dikasih juga, tapi kan sebanyak di paha. Karena orang ini tahu bahwa Nabi itu paling suka paha depan kambing. Sahabat yang tadi nggak makan paha depan kambing, makan yang lain, tapi mati di tempat. Tapi Nabi Allah jadikan umur kita tetap lanjut. Kenapa? Dakwah belum selesai. Yang pertama ini. Dan kalau Islam macet tengah jalan, siapa yang melanjutin? Wahyu belum sempurna. Dan juga Allah ingin menunjukkan, ini Rasul loh, bukan manusia biasa. Walau di sisi yang lain Nabi adalah manusia biasa seperti sahabat yang meninggal Nabi, tapi di sisi yang lain jangan salah, Nabi seorang Rasul yang berhak menerima mukjizat. Tahan. Beberapa tahun berikutnya, Khaybar itu kalau nggak salah tahun ke-7, di tahun ke-11, 4 tahun bayangkan. Nabi masih sehat berdakwah. Baru ketika tahun 11, racun itu mulai bereaksi. Allah jadikan racun bereaksi pas ketika momen Islam sudah sempurna. Misi sudah selesai. Racun itu Allah munculkan lagi. Sampai kelihatan di kulit-kulit Nabi alaihissalam. Sebagian sahabat itu yang mengunjungi Nabi, jangankan megang kulit Nabi, megang bajunya Nabi, panas banget katanya. Gimana dengan kulitnya? Ya, ini kalau musim pandemi, bahaya. Langsung dia apa namanya? Isolasi gitu. Tapi ketika Nabi sakit menjelang wafatnya, semua keluarga itu berkumpul, bahkan semua sahabat itu masuk ke Masjid Nabawi menunggu. Jadi betul-betul mereka menunggu situasi Nabi, semuanya kumpul semua. Gimana mau isolasi? Masuk nengok, melihat. Panas banget nih, apa namanya? Baju jubahnya Nabi. Bukan jubah, kain penutup. Orang sakit kan dikasih selimut, kain penutup. Itu panas banget, gimana dengan kulitnya langsung ya? Sampai Nabi mengatakan sesungguhnya wahai Aisyah, racun ini sekarang sedang memutus urat-urat nadimu. Ya, memutus urat nadimu. Itu luar biasa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi yang lain coba perhatikan, sakitnya kita seperti apa sih? Apakah sampai seperti itu? Enggak. Begitu beliau pingsan karena panas yang dahsyat, pingsan, sadar langsung minta disegarkan dengan air. Yang beliau inginkan apa? Langsung sholat Pak. Allah. Bukan, nanti lagi ada malas
berjalan. Begitu Nabi mau berangkat, pingsan lagi. Sakit. Beberapa saat kemudian, saya katakan ada namanya pingsan itu gak lama gitu ya. Bangun lagi, minta disiram lagi kepalanya dengan air, mau sholat lagi sampai 3 kali. Ya. Nah itu kalau bukan karena satu hidayah dari Allah, keimanan yang sangat kuat, azam dan tekad yang sangat bulat. Ada tak kira-kira pada kita gitu? Nah, itu yang benar. Kita ini baru dicoba dengan sedikit saja langsung apa? Bater ingatnya, frustasi. Padahal sakitnya nggak sakit parah-parah. Nah gimana kita mau sholat? Sementara rincian tentang sholat bagi orang yang tadi sampai pingsan, tutup sementara akalnya, sampai begitu. Ya. Ini kenapa saya jelaskan? Saya menyampaikan bahwa kewajiban sholat itu bukan main-main. Sampai Islam syariatnya begitu rinci menjelaskan permasalahan sholat ini. Sementara hari ini banyak orang yang meninggalkan sholat dengan biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kaum muslimin juga. Buktinya ya masjid-masjid sendiri sangat kosong barisan safnya dengan kaum muslimin. Padahal seyogyanya seharusnya kalau kaum muslimin nggak usah 100%, 80% saja semuanya tersadar akan kewajiban sholat. Kira-kira menampung nggak masjid-masjidnya? Yang menampung itu tidak menampung. Masjid-masjid yang tersedia di kota Muarabungu, jika 80%-nya saja kaum muslimin Muarabungu jika waktu sholat itu tiba kemudian sadar sholat di masjid, kira-kira gimana keadaan masjidnya? Nggak muat. Akan jadi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi semuanya sampai teras-teras sholatnya kan gitu. Masjidil Haram kan sampai teras sholatnya. Masjid Nabawi sholatnya sampai teras ya? Iya, kenapa? Penuh. Masjidil Haram sholat sampai kadang sholat depan hotel kan gitu. Trotoar, depan hotel, di jalan, di teras penuh. Kenapa? Ya, tersadar dengan sholat gitu. Nah ini Masjid Nabawi jadi Nabawi dan Haram kedua. Sampai mana-mana itu sholatnya. Ini musibah atau bisa kita katakan dosa yang hari ini banyak diremehkan. Sementara Islam ketika berbicara tentang salat, detailnya itu luar biasa dengan konsekuensi pahala yang luar biasa. Begitu pula konsekuensi dosa jika meninggalkan yang sangat luar biasa. Dan kita ini para penuntut ilmu, ayo kita bangkit semangat menjalankan salat di waktu yang Allah fardukan kepada kita. Ini baru tentang akal saja. Selesai waktu kita ini. Ya, yang pertama tentang akal. Ya, bahwa orang yang masih berakal akan hendaknya dia mengerjakan salat. Dan bab tentang akal belum selesai jemaah. Belum bab tentang baliknya. Akan kita bahas ya pelan-pelan kita insyaallah ya. Pelan-pelan biidznillah Allah telah berikan kepada kita waktu, kemudian pertolongannya, inayahnya, taufiknya sehingga kita bisa terus belajar tentang salat. Mungkin di antara itu sudah pernah khatam tentang fikih salat, tapi nggak ada salahnya mengulang lagi. Murajah, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ulang lagi, karena dengan mudzakirah, murajah itu akan banyak manfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kadang-kadang juga dengan murajah ulang yang belum ada faedah ini sedang ada faedah baru. Itu bermanfaat sekali untuk kita. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi biidznillah pertemuan yang berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.